Kadang kita mah sayang. Nih kadang almarhumah waktu hidupnya sayang amat tanah gua disedekain. Sayang amat gua beli capek-capek modal dengkul beli. Waduh, padahal kalau orang mati semuanya pengen dijadiin sedekah ya Pak. Sebenarnya ngan itu yang mati pada kagak berbilang. Iya pada kagak ngomong itu. Kalau yang mati ngomong, woi, ketahuan mana tidak. Lu kan anak gua, lu kan mantu gua segala macam. Itu tanah gua, itu jual semua ya. Apa niatin pahalanya wakaf buat gua semuanya. Kalau bisa ngomong begitu, pasti dari dulu semuanya orang nggak ada yang betah hidup di dunia. Kenapa nggak betahnya? Ya nggak dapat apa-apa soalnya. Tuh, begitu enggak lah. Udah saya mah mendingan bung hidup. Kenapa? Sebab atuh kapiran nggak dapat bagian apa-apa kalau ada yang meninggal. Bab jadi sedekah, tapi ternyata itu enggak dibuka oleh Allah. Ternyata ditutup. Tapi almarhumah yang meninggal dunia, rintihannya adalah satu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Nabiyya wa rasula wa ala alihi wa ashabihi alladhina yadhkuruna Allaha bukratan wa asila. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan nasyitati nasqa. Al-ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idho. Sadaqallah wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus yang saya muliakan, keluarga besar Sohibul Musibah, yakni Bapak Kakanda Abdul Rahman dan Bapak Kanda Masir, beserta keluarga besar, istri, anak, mantu, serta cucu. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar almarhumah Sohibul Musibah diberikan ketabahan oleh Allah dan diberikan kesabaran dan diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak, cucu, mantu dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan yang saya hormati pula segenap para asatidz. Ya, alhamdulillah pada malam ini ustadz banyak nih malam ini. Ustadz banyak. Sebelah kanan saya ustadz semua. Sebelah kiri ustadz. Depan komo depan mah. Belakang ustazah semua.
pada malam ini. Mudah-mudahan yang hadir pada saya ini semua jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa keluarga besar Sohibul Musibah yang dekat maupun yang jauh, yang pada kesempatan malam ini hadir, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Tanpa terkecuali aparatur pemerintah desa Benda, desa Benda bukan ini maksudnya, Benda ya, Kampung Jati Baru, yakni Bapak Mandor, Bapak RW, Bapak RT, yang mungkin pada malam ini hadir, ya, kita doakan pula para aparatur pemerintah desa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula yang saya lihat di dekat tiang tuh, nah, DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Midin Sahrul, ada ya? Ya, sini nih. Nah, yang mana masih dalam proses pembangunan, masih itu Tan, masih ya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam proses rehabilitasi pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, kumpul dari malam pertama sampai malam ketujuh ini dalam rangka mengirimkan doa kepada para almarhum almarhumah, wabil khusus yang kita tahlilkan pada malam ini, yakni almarhumah almarhumah Ibu Sapuroh binti Nilan. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada saat ini mendapatkan curahan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mugia tercurah limpah ke hariban junjungan alam kita, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil kiamat. Para bapak ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, berkah inayah Allah, khususnya saya pribadi dan kita semuanya dapat hadir, ikut serta mendoakan, kirim doa kepada almarhumah Ibu Sapuroh binti Nilan. Dikarenakan orang yang meninggal dunia butuh dua. Jadi yang meninggal dunia butuh dua perkara. Kalau yang hidup mah banyak kebutuhannya. Betul. Pisang masih doyan, salak masih, jeruk masih, kawin masih. Masih banyak kepengen. Kalau yang masih hidup mah dikasih bini satu pengen dua, dikasih dua pengen 7, tapi tetap satu gak habis kita. Pengen 2 ke kopra, bisa punya bini 2 ngan piring hancur. Makanya orang Jati rata-rata punya bini 1. Berarti rombongan suami-suami takut. Suami-suami takut.
takut kokoprak sih bener mah. Ke istrinya mah enggak takut, kokopraknya doang kita. Aduh, kenapa lah mayan terolong. Jadi yang masih hidup mah masih banyak kebutuhan. Punya kendaraan sepeda pengen beli motor. Motor sudah punya Supra double disc pengen motor NMAX. NMAX udah punya pengen PCX. Terus kepengen banyak. Kemudian punya rumah udah setingkat pengen 2 tingkat. Punya duit 1 juta pengen 10 juta. Terus begitu yang hidup mah banyak kepengen. Tetapi yang udah meninggal dunia mah itu semuanya udah nggak kepengen. Yang udah meninggal mah udah nggak kepengen kawin, enggak. Repot urusannya kalau yang mati pengen kawin. Terus yang meninggal udah nggak doyan jeruk, yang meninggal udah nggak doyan pisang, yang meninggal udah nggak doyan cucur. Makanya orang dulu mah rada blow on dikit. Orang dulu yaitu dimana kalau ada gugumuk, ada tempat-tempat angker, itu biasanya bikin ancak tuh kokakak, apalagi tuh, wah ada telur segala macem, diganain segala macem, ya Allah. Padahal itu ketika kita suguhin ke yang meninggal dimakan gak ya? Enggak, udah nggak butuh. Tapi kalau ini model kita yang hidup disediain nih makanan tadi, bekakak, kue, atuh insya Allah. Kenapa? Habis. Ini gak belaganya nih masih pada ada. Ntar gak habis ini. Tapi yang bagus mah kalau ada makanan-makanan yang disedekahin oleh sohibul musibah, bagusnya dihabisin Pak. Benar ini mah. Jadi ini jangan sampai ada nyisa. Kenapa? Sebab itu tadi yang meninggal mah udah nggak butuh makanan yang kita lihat sekarang nih. Jadi dalam satu makalah ulama mengatakan tanfa'u mayitan al istighfaru wa du'a'u. Ada 2 perkara yang manfaat buat orang yang meninggal dunia dan dibutuhkan orang yang sudah wafat meninggal dunia. Yang pertama adalah as-shadaqatu, sedekah. Tuh sedekah. Sedekah itu manfaat buat yang meninggal dunia Pak Bu. Makanya ini makanan yang kita hidang dari malam pertama sampai sekarang ini niat sedekah. Buat siapa pahalanya? Yaitu buat almarhumah yang telah meninggal dunia. Manfaat yakin kita mah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap sedekah yang kita niatkan untuk almarhum yakin sampai. Terus nanti sampainya bagaimana? Sampainya nanti buat yang meninggal dunia, sedekah yang kita berikan padahal bentuknya buah-buahan, bentuknya kue, bahkan mungkin nanti ada besek, ada daging, ada nasi, dan lauk pauk yang lainnya. Itu adalah diniatan untuk sedekah. Itu jelas manfaat buat almarhumah. Semakin gede sedekahnya, atau semakin gede lagi pahalanya, semakin gede. Nah, terus bentuk manfaatnya bagaimana? Orang yang meninggal dunia itu, awas, kalau kita hidup, kalau lampu gelap bisa kita nyalain, atau kamar kita gelap, kita bisa nyari sumber cahaya. Dan cahaya itu adalah sebagaimana sekarang nih, ini ada lampu, ini penerang, sehingga kelihatan wajah muka Ustadz Sarul nggak kelihatan. Kemudian tuh yang bawa kamera siapa namanya? Bang Emon Remen. Jadi kelihatan. Nah, ini manfaat nggak diterang ini? Manfaat nggak? Manfaat. Nah, ini kita sedang kumpul. Nah, bagaimana kalau yang meninggal dunia?
Yang meninggal dunia itu belum ada sejarahnya ada orang mati keluarganya mau nemenin. Ada yang nemenin? Yuh, model ya kayak Bang Roman aja nih. Waktu di dunia mah tuh ke orang tua cinta luar biasa. Tapi setelah meninggal dikubur mau nemenin? Gak mau. Mana hasil tawarin kagak mau. Nah artinya berarti yang meninggal sendiri atau bagaimana dalam kubur? Sendiri. Sedangkan dalam kubur mah itu adalah tempatnya enggak luas. Kalau johir kita adalah 1 kali 2 meter, itu tempat terakhir kita Pak. Yang mana rumah sekarang kita bangun, kita poles, kita acik, kita cat yang paling mahal sekali. Bahkan rumah juga panas, kita beliin AC merek apa itu, segala Samsung segala macam supaya adem. Nah, ketika rumah kita bagus, ada AC, ada kulkas, rumahnya 2 tingkat, bini masih muda, cakep juga, kemudian duit banyak, seneng nggak itu? Seneng. Seneng. Tapi rumah tersebut ternyata hanya rumah singgah. Singgah doang nih. Jadi sekarang kita hidup nih, hakikatnya rumah yang sekarang kita punya, tanah yang kita punya, bahkan istri yang kita punya pun, anak semuanya hanya sebatas singgahan aja. Istri hanya sebatas nemenin aja. Dan ternyata tempat kita yang hakiki bukan sini, bukan. Rumah yang kita bagusin bukan tempat tinggal kita selamanya. Jabatan kita tinggi bukan jabatan kita selamanya. Kita punya harta bukan untuk selamanya. Ternyata itu kita sudah melihat banyak yang sudah meninggal dunia. Para pejabat mati, jabatannya ditinggal. Kemudian bininya tinggal, mobilnya tinggal, rumahnya tinggal, bahkan tanahnya pun banyak hektaran ditinggal, nggak ada yang kebawa. Ternyata masuknya mah tetap aja gitu. Orang kaya juga, pejabat juga kalau mati kuburannya 1 kali 2 kali. Kalau pejabat mah kuburannya 5 kali 5 begitu. Udah ada belum? Belum ada. Tetap walaupun kaya maupun miskin kuburannya mah sama ya. Jadi semuanya itu adalah yang kita miliki di dunia itu hanya sebatas persinggahan. Seperti kita begini, kita mau ke mau ke Arab, mau ke Mekah, kita naik pesawat. Kita naik pesawat transit di Abu Dhabi. Abu Dhabi itu bukan tujuan kita ke Mekah. Tujuan kita kemana? Ke Mekah. Kemudian transit di Abu Dhabi. Pertanyaan, di Abu Dhabi kan kita tinggal di hotel, fasilitas mewah, makanan nggak kudu masak, terus dilayanin bahkan dengan pelayan-pelayan yang cakep, makanan juga steril segala macam. Tapi kita walaupun betah di hotel di Abu Dhabi, apakah kita bakal memiliki atau enggak itu? Enggak bakalan. Kata pihak hotel, wis, Bapak di sini cuma 10 hari aja. Pak, saya betah, ini saya pengen tinggal di sini. Ini mah sementara doang, fasilitas yang ada juga. Bapak tujuannya kemana? Saya ke Mekah, tetap kudu ke Mekah. Nah, sama kayak kita dalam perjalanan panas. Nah, kita mampir, ada saung, ada pohon, mampir, itu hanya sebatas tempat neduh. Tetap tujuan kita mah ada lagi. Nah, sekarang kita masih hidup. Tujuan kita di dunia apa nanti akhirat? Tujuan kita akhirat. Berarti yang sekarang kita punya ini hanya singgah. Besok bakal ditinggal nggak itu? Ditinggal. Makanya yang meninggal dunia itu udah nggak butuh lagi ke yang hidup. Udah nggak butuh. Maksud ke yang hidup itu mana? Ketika dia masih hidup udah nggak butuh lagi rumah. Udah nggak butuh, nggak sayang. Mungkin kayak ini almarhumah, kalau sayang terhadap bandanya mungkin nggak mau ninggal. Ninggal juga pengen dibawa semuanya. Rumah pengen dibawa, tanah pengen dibawa, kemudian anak juga pengen dibawa. Tapi ternyata apakah semuanya dibawa? Enggak, ditinggal. Tinggal ngomong cinta dengan cinta. Walaupun seorang istri ngomongnya saya cinta cinta sampai mati ke kakak. Pokoknya kalau kakak masih hidup saya bakal terus menemani.
Tapi kalau kakak mati mah ya saya kawin lagi. Janda pun kalau perempuan mati kalau suami. Apalagi masih muda. Nah, terus kalau apa namanya, bapak juga sama. Ketika hidup mah cinta sama istri, istri ninggal, tetap nggak bakal nemenin. Nah, artinya kita hidup di dunia ini semuanya sementara, dan jangan jadiin tujuan hidup di dunia mah rumah gubuk nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa selamat sampai ke akhirat. Rumah bagus atau nggak jadi masalah, yang penting tujuan kita adalah sampai ke akhirat. Nah, ini yang jadi masalah, banyak orang yang berhasil di dunia tapi nggak sampai ke akhirat. Ini naudzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama sedekah. Jadi sedekah itu manfaat luar biasa. Nanti bentuknya kayak gimana manfaat buat yang meninggal? Karena ukurannya cuma 1x2, 1x2 eta. Nah, gelapnya bukan main. Yang bisa nerangin kuburan kita adalah amal kita, bukan dengan cahaya lampu pilih, dengan cahaya lampu genset dan sebagainya. Tapi yang bisa nerangin kubur kita adalah amal baik kita. Makanya pertanyaannya adalah, sudah siap atau belum kalau kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Udah banyak bawa lampu belum? Gitu doang pertanyaan, bawa lampunya udah banyak kok belum? Nah, jadi sedekah itu pahala, Pak. Jadi pahala itu nanti bakal dibawa oleh malaikat nih. Malam ini dari malam pertama disediakan jaburan, kue segala macam dari malam pertama sampai sekarang. Ini makanan Masya Allah luar biasa, diniatin untuk almarhumah ini sampai kan bentuknya bukan makanan ini, tapi adalah ganjaran sedekah dari makanan yang disedekahkan ini. Dan sedekah itu nanti bakal dibawa pahalanya oleh malaikat, dan malaikat bakal datang ke kuburan almarhumah Ibu Sapuro. Di mana makamnya? Sono di pojok, nanti datang. Assalamualaikum kata malaikat ya. Kata Campuro ngomong waalaikumsalam. Siapa ini? Saya malaikat. Dari mana? Ini kan malam ke-7. Oh iya, emang kenapa? Jadi ini anak, mantu, cucu semuanya pada bebetrek dari malam pertama sampai malam terakhir. Ini kumpul untuk buat sedekah, dan ini adalah hasil sedekahnya. Ini akan diserahkan kepada ibu. Nah itu Pak, dalam riwayat mah itu malaikat seperti bawa nampan, bawa baki, kemudian diserahkan. Pas dibuka oleh almarhum itu, ketika dibuka itu ternyata isinya cahaya, Pak. Cahaya. Nah ketika itu cahaya terang, itu kuburan yang tadinya kalau johirnya 1x2 itu bisa jadi luas, Pak. Luas. Makanya gelap dengan terang. Gelap mah sempit semua juga. Kayak orang, maaf nih, jalannya mah gede, jalan gede, tapi lampu gelap, itu jalan tutar-totor, seolah-olah sempit ya. Tapi kalau lampu terang, waktu semua gak ngablak kelihatan, kita jalan gak salah turun petok. Sama almarhum juga yang meninggal dalam alam barzah, ketika ada sedekah pahala ngalir, itu bakal jadi cahaya. Itu dalam satu riwayat, kuburannya bakal menjadi sab'ina dhiro'an. Itu luasnya bisa menjadi 70 hasta. 70 hasta itu kurang lebih adalah 35 meter persegi. Panjangnya 35 meter, lebarnya 30 meter. Gede apa kecil ya? Gede. Kalau itu ada sumber cahaya yang dibawa oleh almarhum, atau ada pahala sedekah dari yang hidup yang ditinggalkannya kepada almarhum. Nah sekarang ini seneng bukan main almarhumah. Kenapa? Sebab makin terang, makin terang. Nah makanya sedekah luar biasa. Andai kata kita nggak bisa memberikan sedekah makanan besar, cukup yang sedikit juga bakal manfaat, tetap jadi cahaya. Makanya sering didoain, Allahumma ja'alhu nuro yas'a wa ya'tala lahu baina yadayhi. Yang tukang baca doa tah. Jadi Allahumma ja'ali sawaba dalika minna ilaihi, ya Allah jadikanlah pahala mana tahlil, tahmid, tasbih kami, kemudian sedekah yang diberikan oleh keluarga Sohibul Musibah,
ij'alha ya Allah sawaba dzalika minna, dari kami itu ilahi kepada dia, sampai ya Allah kepada siapa dianya itu, almarhumah itu. Terus waj'alhu nura, dan jadikan itu apa-apa yang telah kami sedekahkan nuron, cahaya, yang cahaya tersebut bakal nuroyatala lau, cahaya tersebut bakal cuma leret itu berarti bakal menyinari sekitar makam kuburan dia. Artinya dalam alam barzah itu orang yang meninggal dunia. Makanya ketika orang yang meninggal dunia ada sedekah yang terus dihadiahkan untuk almarhum, itu jelas bakal menerangi kuburan. Dan ketika kuburan seorang yang meninggal terang, maka hidup dalam alam barzahnya bakal bahagia. Segitu tak, satu tak. Jadi adalah sedekah. Yang kedua, yang terakhir, jadi orang yang meninggal dunia adalah tanfaul mayyita al-du'a wal istighfar. Jadi manfaat buat yang meninggal dunia adalah yang kedua, doa dan permohonan ampunan buat si mayit. Kita lagi nggak sedekah nih, nggak ada makanan. Andai kata Bang Roman nih nggak ada makanan, besok ya Allah ampuni dosa orang tua saya almarhumah Ibu Sapuro, itu sampai pahalanya, sampai manfaat buat orang tua. Terus ya Allah malam-malam inget ke orang tua, ya Allah orang tua gue lagi di kuburan ini mah, ya Allah lah. Bisa baca kulhu bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu Allah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ya Allah jadiin pahala kulhu saya yang saya baca, kirim ya Allah ke almarhum ibu saya, itu sampai udah. Yang penting doa satu, yang keduanya bacaan. Mana bacaan itu? Satu, sholawat, itu manfaat Pak. Kedua, Al-Quran, manfaat. Ketiga, zikir, la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah. Pokoknya seluruh tasbih, tahmid, tahlil itu kita hadiahkan untuk almarhum, itu bakal manfaat. Nah, ternyata yang meninggal itu, ketika yang meninggal terus keluarganya yang ditinggal terus memberikan sedekah, itu terus bakal menjadi kesenangan luar biasa. Keduanya keluarganya pada ngadoain, bakal manfaat luar biasa. Makanya orang yang meninggal dunia amat sangat beruntung. Jadi gini, yang meninggal dunia bakal beruntung di alam barzahnya. Satu, di mana dia punya harta di dunianya, itu semuanya dijadiin sedekah buat almarhum tersebut. Contoh, yang meninggal dunia punya tanah 1000 meter, ya, yang meninggal nih, kemudian dikubur, kan dikuburnya nggak di tanah dia kadang, tanahnya 1000 meter, tapi kadang dikuburnya nggak di tanah dia. Kadang dikober kuburnya mah, kan begitu. Nah itu kan 1000 meter kan ditinggal. Itu yang ninggal ngomongnya begini, ya Allah jadikan tuh tanah saya yang 1000 meter, jadiin pahala sedekah buat saya ya Allah, gerakin hati anak keturunan saya ya Allah semuanya. Nah makanya kadang ada aja tuh keturunan mah yang punya kretek hatinya, tuh tanah orang tua kita, yuk jadiin wakaf buat orang tua kita. Ada gak yang begitu kadang-kadang? Ada nggak? Ada kan? Tapi kadang yang lain ada yang nyegah. Jangan, ya bapak mau bapak udah mati, harin dia mah. Ini mas 1000 sayang nih. Tuh, lumayan ini kita punya anak berdua, bagi 2 aja ini mudah. 1500 meter. Nah, lu 500 katanya satu lagi. Enggak, ini malah udah sedekahin wakaf buat ono tuh orang tua. Bapak orang tua kita ini meninggal, ini kan tanah dari orang tua kita. Udah pahalanya buat orang tua. Jangan, orang tua kita udah mati, harin dia mah. Ada ya begitu dah. Bakal begitu. Padahal ternyata yang 1000 meter disedekahin, diwakafin dengan 100 meter, itu gak buat musola. Berarti itu yang 100 meter itu jadi pahala abadi buat almarhum. Ternyata ketika dia hidup punya tanah 1000 meter, itu yang 9.000-nya, 9.900-nya kagak manfaat. Yang manfaat cuma 100 meter. Nah, terus tuh bakal ngalir pahalanya. Pahalanya bakal ngalir kalau diniatin wakaf.
wakaf atau dihibahin. Hibah itu diberikan kepada orang dan orang tersebut dipakai untuk sarana ibadah. Itu pun bakal manfaat. Bakal manfaat. Makanya kadang kita mah sayang. Nih kadang almarhumah waktu hidupnya sayang amat tanah gua disedekain. Sayang amat gua boleh capek-capek modal dengkul beli. Bodoh, padahal kalau udah mati semuanya pengen dijadiin sedekah ya Pak. Sebenarnya ngan itu yang mati pada kagak berbilang. Iya pada kagak ngomong itu. Kalau yang mati ngomong, woi, katanya tidak. Lu kan anak gua, lu kan mantu gua segala macam. Itu tanah gua, itu jual semua ya. Niatin pahalanya wakaf buat gua semua. Kalau bisa ngomong begitu, pasti dari dulu semuanya orang nggak ada yang betah hidup di dunia. Kenapa nggak betahnya? Ya nggak dapat apa-apa soalnya. Yo, udah begitu enggak lah. Udah saya mah mendingan bung hidup. Kenapa? Sebab atuh kapiran nggak dapat bagian apa-apa kalau ada yang meninggal. Bab jadi sedekah, tapi ternyata itu enggak dibuka oleh Allah. Ternyata ditutup. Tapi almarhumah yang meninggal dunia, rintihannya adalah saat beruntunglah yang meninggal dunia kalau ternyata meninggalkan hartanya jadi sedekah dan meninggalkan keturunan yang soleha. Itu yang meninggal Pak udah pasti tenang senang. Kalau bicara ulama kita jangan diomongin. Kenapa Pak? Muridnya banyak pada jadi ahli ilmu. Kemudian ngambilin ilmunya udah pasti alahnya ngalir. Cuma pertanyaan nanti kita ulama bukan? Gitu doang. Kita mah dibilang kaya, kagak, susah terus hidup. Dibilang ahli ilmu, ya emang ngeblek sebenarnya. Terus kan ambekan doang gede-gede. Tuh tak begitu tak. Maka inilah jadi renungan buat kita kalau di mana kita meninggal dunia, kita semua bakal wafat, meninggal dunia. Bakal wafat. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Sebenarnya harus kita persiapkan adalah bekal kita untuk akhirat segitu doang. Mana akhirat yang manfaat, mana di alam barzah yang manfaat. Jadi dalam satu riwayat orang yang meninggal dunia ketika di alam barzah, Pak, dalam barzah itu meninggalnya tinggal gimana hidupnya. Jadi orang itu akhir hidupnya su'ul khotimah atau husnul khotimah itu tinggal lalakon hidupnya. Lalakon hidupnya. Kalau lalakon hidupnya biasa ibadah, biasa sholat, insya Allah meninggalnya juga dalam keadaan sholat. Karena kebiasaan dia aja apa? Sholat, berarti ninggalnya juga bakal sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang biasanya adalah megang kabel nyetrum, apa itu? PLN. Nah PLN, nah biasanya ninggalnya kalau nggak kesetrum, ya jatuh dari tiang paling. Kenapa? Sebab pegawaian dia sehari-hari itu, maka ninggalnya nggak bakal keluar dari pegawaiannya itu, kebiasaannya. Nah ada lagi orang lelakonnya misalnya tukang ngomongin orang, bisa jadi ninggalnya juga lagi ngomongin orang. Iya kalau ngomongin ini mah dia pegawaiannya adalah biasa itu tuh yang ngurutin bulet-bulet. Kalau tiga dua apa namanya itu? Misal ini mah itu dia mah kalau nggak main puyeng palanya. Pokoknya hobinya itu megang gaple. Nah bisa jadi ninggalnya juga dalam keadaan main gaple. Terus begitu. Ya itu mah rada mending lah. Ini mah tuh bagaimana tuh kalau yang suka main kedadap. Ya suka nyolak-nyolek begitu. Aduh, dia mah kalau nggak begitu nggak puyeng puyeng palanya. Nah jadi ninggal itu tinggal gimana kebiasaannya. Nah kayak almarhumah ini beliau itu ninggalnya kebiasaan beliau mah ya paling ke sono, ke rumah Bang Nasir, terus ke sini, terus ke rumah ini. Berarti ninggalnya antara tiga. Paling kalau lagi nggak di sono ya di sini, gitu aja. Jadi lalakon kita itu akhirnya awas tinggal biasanya. Makanya orang yang meninggal dunia kata baginda Rasul, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Masuk surga itu gampang. Ternyata resepnya kalau di mana mau mati sekaratnya terakhir yang diucap la ilaha illallah. Itu kan gampang.
Susah apa gampang? Masuk surga katakannya Nabi dijamin surga, dimana kalau matinya terakhir yang diucap adalah la ilaha illallah. Ya Allah, itu gampang amat masuk surga dengan la ilaha illallah. Tapi pertanyaannya, kasusnya kita menemukan orang yang sakarat gampang apa susah ngucap la ilaha illallah? Ternyata kasusnya susah. Berarti tergantung kebiasaan. Jadi yang biasa bisa ngucap la ilaha illallah berarti selama hidupnya dia biasa ngucap la ilaha illallah. Artinya terus la ilaha illallah. Ketika dicabut la ilaha illallah. Ada orang punya kebiasaan baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus nggak berhenti. Ketika sakarat datang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ada orang dia malah lagi kongkong ngomongin orang, baik kebiasaannya ngomongin orang lagi kongkong di balik, tiba-tiba baliknya rubuh, kemudian kejepit, mati dalam keadaan lagi ngomongin orang, macam-macam. Makanya ketika di alam barzah itu malaikat, pak malaikat, kita yang mengetahuinya kalau malaikat yang nyabut nyawa adalah malaikat Israel. Kita tahunya malaikat Israel. Padahal malaikat Israel itu punya temen. Jadi maaf Pak, Israel itu kelasnya levelnya level kelas tinggi. Jadi malaikat Israel itu mau nyabut ruh, kalau ruhnya itu satu para nabi, dua para wali, tiga ulama, minimal ustadz. Itu yang nyabut ruhnya adalah malaikat Israel langsung pangkat tinggi. Tapi kalau yang model di bawah ustadz, apa itu namanya? Yang ahli ibadah maksudnya. Nah, walaka segala macam itu anak buah malaikat Israel. Ada namanya malaikat nasyitot, ada namanya malaikat naziat. Malaikat nasyitot itu adalah wan nasyitoti nasto. Kita baca ayat tah an-nasyitot. Jadi demi malaikat yang mencabut ruh dengan lembut, nasyitot namanya. Itu adalah malaikat Israel tuh rombongannya. Jadi bukan sendiri malaikat Israel. Jadi banyak temannya. Nah, banyak temannya awan dalam satu riwayat. Nah, itu ketika yang nyabut ruhnya para nabi itu mukanya juga beda malaikatnya. Beda. Tapi sebaliknya kalau yang walaka yang nyabut ruhnya tetap malaikat pencabut nyawa, cuma bukan Israel, itu disebutnya malaikat naziat. Wan naziati gharqa. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan dibetot sampai melotot, itu yang meninggal. Makanya ada orang yang sakarat, kita lagi kongkot tiba-tiba tidur, les tidur, meninggal. Itu berarti yang nyabut ruhnya malaikat nasyitot namanya. Tapi kalau yang lagi sekarat ya mata melotot tinggalnya, itu berarti yang nyabutnya malaikat naziat. Beda. Tinggal makomnya, atau malaikat gak punya makom. Gak bedanya yang datang ke RT itu camat apa lurah. Ini ada utusan dari bupati datengin RT, nggak mungkin camat yang datang ke RT, pasti camat nyuruh lurah, kata lurah. Nggak mungkin lurah ketemu RT nyuruh lagi siapa lagi, mandor. Kelasnya mandor yang ketemu RW RT mah, atau gengsi RW apa lurah datang ke RT mah, sebab bawahan. Nah terus kita bicara hidup aja begitu. Nah itu pun nanti daerah. Nah ketika meninggal dunia nanti ditanya di alam kubur, ketika ditanya tersebut sesuai akhir dia meninggal dunianya. Kita taunya ketika meninggal, nah itu makanya kita sunat talqin tuh, talqin. Jadi talqin itu ngebacain, ngajarin ke yang meninggal supaya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir itu bisa ngejawab. Makanya kalau baca talqin itu kan kenapa sunahnya dibaca talqin mah, itu yang baca talqin yang ngadepin muka yang meninggal di kubur tuh. Terus yang lainnya sunahnya berdiri nyaksiin gitu. Nah, sunahnya berdiri kalau baca talqin. Kalau baca talqin itu apa sudah dikubur atau masih
masih ada di situ mayat. Udah beres digudukin, udah beres. Nah itu talkinin, jangan orang masih pada ngurung. Sebab itu mayit belum keluar ruhnya belum masuk ke jasadnya. Jadi ketika udah beres, itu nanti ruh si jasad masuk set. Nah ketika ditalkin dia ngedenger, sebagaimana kita hidup sekarang. Ketika ruh keluar kita bisa ngedenger nggak? Enggak, makanya ruh bisa masuk ke jasad dalam satu riwayat. Kalau proses penguburan itu belum selesai, masih ada orang atau belum berarti. Jadi nunggu udah beres dulu, gudukin beres begitu ta. Udah beres belum? Udah beres. Nah baru talkinin. Nah itu si mayit belum datang munkar nakir belum. Belum nakir. Proses beres ngubur itu malaikat munkar nakir belum datang. Pertama itu malaikat Roman, bukan Roman, bukan. Rauman, tulisannya Rauman, Rawau mim alif nun. Sebelum malaikat munkar nakir. Nah, malaikat Roman itu membawa catatan amal baik, amal buruk. Nah, ini ketika nanti ini si mayit ketika sudah dibarbaringkan, nah itu makanya sunnah tuh 7 gelung. Bikin bulat-bulatnya. Gelung bikin 7. Nah, 1 gelung itu bacain inna anzalna 7 balik. Bacain inna anzalna 7 balik. Tujuan apa? Agar supaya menjadi penyelamat buat si almarhum. Sebab pintu neraka ada 7. Sekiranya nih si mayit ahli neraka, insya Allah tuh gelung yang tadi bakal menjadi penutup pintu nerakanya. Kalau yang bacanya inna anzalnanya adalah orangnya bagus. Kalau yang bacanya fasik, itu malaikat nanti kegempur. Kata malaikatnya, apa ini? Saya batu gonggelung. Wah, ini mah gua hancurin. Yang baca RT ya? Iya sih. Wah, nggak ngerti ini mah. Jadi yang bacanya kudu yang rada api. Yang minimal orang yang nggak banyak ngomong. Ustadz lah begitu. Ustadz. Jangan kasus kayak di sono. Itu mah yang bacain gegelung, yang gali kubur. Yang gali kubur ngebulet-buletin. Dia yang bacain ternyata yang gali kubur sholat kagak apa kagak. Pentol lah itu. Iya, itu percuma nanti. Jadi bacain 7. 1 batu 7. Inna anzalna, inna anzalna kita baca. Nah, itu batu itu. 7 berarti ke 7 49 inna anzalna. Yang bacanya yang kita tahu dia mah bukan orang fasik. Ciri orang fasik mah ciri orang fasik mah adalah tuh kalau apa namanya bergaul suka ngomongin orang fasik. Kemudian kalau kemana-mana suka pakai celana sempak. Kemana-mana, baru udah balik. Bukan fasik itu mah stres kali ya. Terus atau orang yang nggak sholat itu fasik sebutnya. Iya, atau yang sholatnya itu doang fasik juga sebutnya. Eta kayak begitu tak. Nah, eta. Nah beres malaikat Roman. Nah, itu nanti talkinin bacain. Nah, itu nanti si mayit itu ngedengerin tuh. Tadi manfaat gelung itu tadi buat menjadi tameng nanti di akhirat. Nah, ketika ditalkin itu mayit bari ngedeng begini tah. Itu mayit bangun kan di alam barzah. Di alam barzah. Bukan alam kita, ini alam johir namanya. Alam barzah itu alam ketutupan. Jadi alam barzah mah bukan hanya kober doang, alam barzah mah ada orang matinya dicaplok paus, berarti alam barzahnya di perut paus. Ada orang dicaplok macan, berarti alam barzahnya di perut macan. Terus saya begitu. Nah, kober itu sebenarnya disebutnya kuburan, disebutnya kober. Kober kubur sebenarnya mah. Kenambung nyebut bahasa Arabnya kita meribut orang Betawi, jadi kober. Kober eta di mana? Di kober. Kober eta kubur sebenarnya mah. Jadi kober. Nah, kober itu tempat orang ngubur. Nah, itu di situ kalau di situ ditanamnya, di situ alam barzahnya. Andai kata di kuburan di sini, ada di sini alam barzahnya. Andai kata dia naik pesawat, pesawatnya bukannya jatuh ke laut, malah meleduk, hilang apa jasadnya ke awang-awang. Itu tetap berarti di sana itulah alam barzahnya. Jadi semua yang meninggal ada alam barzahnya. Makanya tetap kita ngedoain. Nah, talqin itu manfaatnya ngajarin, jadi ngebilangin, mayit, udkuril ahdalladzi idza kharajta min daril ila daril akhirah.
Udkur ada idza jaa muaqalan huma munkarun wa nakirun fala yujikaka wa la yuhibak fa inna huma khalqun min khalqillah. Wa idza qila man rabbuka faqul Allahu rabbi. Nah, kita akan ngajarin gitu. Kalau nanti malaikat itu nanya, siapa Tuhanmu? Katakan oleh kamu, kita ngajarin dizalkin tuh, Allahu rabbi, Allah Tuhan saya. Wa man nabiyuka? Muhammadun nabi. Wa ma ikhwanuka? Wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Kalau kita baca talqin kata di situ. Nah, itu semuanya ngajarin, dibilangin. Nih nanti kalau ditanya, wahai mayit almarhum, katain lagi dah. Kalau nanti malaikat dua datang nanya kepada kamu, siapa Tuhanmu? Jawab oleh kamu, Allahu rabbi. Kalau nanti dua malaikat nanya, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Dan siapa temanmu? Orang beriman, orang Islam, teman-temanku, saudara-saudaraku. Siapa imammu? Al-Quran imamku. Dan apa kiblatmu? Ka'bah kiblatku. Nah, ketika itu sudah beres, udah itu mayit tenang, Pak. Mayit tenang. Sebab ada yang kini. Udah siap tuh bekal. Waduh, di mana malaikat munkar nakir datang? Itu malaikat munkar nakir nanyanya enggak lebih dari itu, Pak. Jadi nggak pernah nambah, nggak pernah kurang malaikat munkar nakir nanyanya. Yang ditanya itu, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma yukhatuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka. Cuma segitu-gitunya. Makanya itu tadi tuh bisa diapalin dari sekarang. Loh, berarti gampang itu maafin dari sekarang. Cuma itu nanti yang ngejawab bukan lisan ini, yang jawab amal. Makanya nanti ketika masuk ke alam barzah, malaikat munkar nakir kita ditanya, Masya Allah, itu malaikat bukan kayak ketemu genderuwo di dunia. Genderuwo serem kita kabur, atau malaikat lebih serem dari genderuwo. Oh, serem. Makanya kalau kita boleh ngapalin tadi tuh sekarang di dunia, lah gue mah ngapalin baik itulah. Sekarang di dunia ngapalin Allah Tuhan saya. Ketemu sama malaikat udah hilang semuanya. Dan kan ketemu malaikat, ketemu genderuwo kita apalin hilang. Tuh yang intipalan boleh ngapal sebulan, naik ke panggung, hilang ya nangis. Ya Allah. Padahal mah ngapal nggak banyak, sedikit, nggak doa tidur doang, lupa tetap. Oh Allah. Nah, beres ditalkinin, talkinin beres, kemudian ditahlilin tahlil bareng, doain. Setelah doain kita berangkat pulang, baru malaikat munkar nakir datang. Assalamualaikum. Suara saya emang nggak serem. Oh, munkar nakir mah, dalam satu lewat suaranya kalkorki seperti geledek. Bladek, bagaimana suaranya? Makanya bertanya oleh malaikat ya, man rabbuka? Ternyata ini yang meninggalnya waktu hidupnya suka zikir la ilaha illallah, sekarang itu bakal jawab jelas Allah. Kalian ninggalnya bawa iman. Ninggalnya lagi baca sholawat bakal jawab man rabbuka? Allah. Jawab kencang. Tapi kalau yang meninggalnya lagi main gaple, ketika meninggalnya lagi sekak begitu, sekak, bener kok itu mati. Nah nanti kembali katanya, man rabbuka? Sekak. Padahal di sini udah ngapalin Allah, nggak ketemu Allah ya. Jawabannya terakhir dia meninggal. Pen kesekak, ketiga bingung si mayit juga. Pen gue jawabannya sekak ini. Kata malaikatnya, apaan sekak? Man rabbuka? Sekak lagi. Waduh, ini mah langsung kemplang malaikat, kemplang, jeger. Pas dipukul mendemnya itu 7 lapis bumi. Mendem, bebas, 7 lapis bumi. Didongkel lagi, badan udah hancur. Sakit sebagaimana kita sekarang digecek. Sakitnya itu, siksa itu. Nah, dibakutin lagi, dijarin lagi. Pak Ocek kita mah jari-jari lagi, dijarin lagi. Sebab baru satu pertanyaan, ditanya lagi, maman nabiuka? Ternyata dia itu ninggalnya emang lagi main gaple. Tetap jawabannya bakal sekak terus. Sekak, ya sekak lagi ya, tadi udah bilang salah, dubren lagi aja. Terus sampai ke 5-5-nya jawabannya sekak semua. Itu maksud dia mah artinya pengen ngejawab Muhammad tapi sebagai waktu di dunia ngapalin. Ternyata itu nggak ketemu jawaban itu, dan itu jawabannya sekak semua. Iya, kalau lagi main gaple mah bagus. Itu kalau lagi numpak di dadap sono, kemudian kagak turun lagi, nangkut, tinggal naudzubillahi min dzalik. Ditanya man rabbuka? Susu jawab.
Mama Nabi enggak, atau udah itu mah disiksa. Atau tinggal gimana itu. Tapi kalau kita lagi kumpul duduk di majlis ilmu, atau kita dalam keadaan sholat ninggalnya, atau lagi zikir ninggalnya, atau lagi baca istighfar ninggalnya, baca lawan ninggalnya, maka bakal bisa menjawab dengan jawaban yang kenceng, jelas, tepat. Pertanyaan, siapa yang bisa ngejamin pertanyaan kita bisa ngejawab munkar nakir? Berarti amal baik kita mana? Sholat kita satu, kedua puasa kita, dan yang paling dahsyat menjawab dengan kenceng adalah tuh duduknya kita di majlis taklim, itu bakal kenceng jawaban kita, dan jawaban itu tepat, jelas. Kalau waktu di dunianya suka duduk di majlis taklim, itu malaikat sampai kaget. Dan malaikat, mana buka? Allah. Kayak orang mana ini? Orang jati saya mah. Pen kencang amat jawabannya, atau biasa aja sih? Enggak, pen saya mah dulu suka duduk di majlis taklim. Jadi kamu ini siapa? Saya ini adalah pahala duduk di majlis taklimnya. Jadi itu nanti yang ngejawab. Jadi yang meninggalnya mah udah duduk dia mah. Nanti yang bakal ngejawab itu amalnya, nanti dijelmakan dalam satu riwayat mah itu bakal dijelmakan sebagai manusia dan menjawab. Nanti sholat kita ngomong ke kita, udah Tuhan mah tenang aja di alam kubur ya, sini tenang. Udah nanti kalau munkar nakir datang saya yang ngejawab. Kata si almarhum teh, emang kamu siapa? Saya sholat engkau. Kamu ini siapa? Saya puasa engkau. Kamu ini siapa? Saya sedekah engkau. Kamu ini siapa? Saya amal ngaji duduk di majlis taklim engkau. Terus udah Tuhan tenang, saya yang bakal ngejawab. Malaikat munkar nakir. Makanya ketika malaikat munkar, man robuka, itu yang pada jawab. Sholat kita yang ngejawab, ngaji kita yang ngejawab, sedekah kita yang ngejawab, itu semua bakal ngejawab. Pasti itu mah bakal bener jawabannya. Tapi modal kita, makanya kalau kita nggak punya bekal sama sekali, siapa yang bakal menjadi tameng buat kita nanti ditanya munkar nakir? Di dunia kagak sholat, di dunia kagak puasa, di dunia pelit, sama tetangga jodar, sama mertua ngentutin. Kemudian ngaji nggak pernah, baca sholawat kagak pernah, kemudian zikir ikut tahlil juga nggak pernah. Orang-orang baca la ilaha illallah, dia mah ngeliatin pisang jeruk, pisang jeruk, pisang jeruk, pisang jeruk. Orang-orang zikir mah pisang jeruk, pisang jeruk. Nah, model begitu mah ketika nanti sekarang di alam barzah itu nanti yang nemeninnya buruk luar biasa. Jember, bau, bahkan kalau kita nyium bangke sekarang baunya bukan main. Itu nanti orang yang punya amal baik mah itu kuburannya bakal jember luar biasa. Jember, naudzubillah min dzalik. Bagaimana gambarannya? Susah itu mah bicara digambarin, tapi jembernya itu luar biasa. Nah, jadi eta dua perkara, dikit lagi. Nah, ketika nanti beres ditanya di alam barzah, nanti baru di alam akhirat. Di alam akhirat itu yang bakal ngelancarin jalan kita adalah diantaranya masuk ke Shiratal Mustaqim, jembat Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah, syafaatkannya Nabi, tentu itu jelas. Tapi diantaranya yang bisa nyelamatin kita, amal kita, diantaranya adalah tuh kehebatan duduk di majlis taklim. Bicara ngaji, majlis taklim kan. Jadi majlis taklim mah, kenapa majlis taklim bahasanya? Sebab orang yang ngaji ke menuntut ilmu mah itu ketika dia nempuhnya sama dengan menempuh Shiratal Mustaqim. Jadi dia belajar ngelatih ngejembat Shiratal Mustaqim, ngelatihnya. Tinggal dia waktu di dunia mau ngaji apa enggak. Sebab ngaji itu ngelatih kaki untuk ngejembat sirat. Kalau di dunianya nggak pernah duduk di majlis taklim, nggak pernah melangkah kaki menempuh jalan menuntut ilmu Allah, itu nanti di sono Shiratal Mustaqim gelap. Sebagaimana di dunia dia gelap, nggak pernah duduk sampai ke majlis taklim. Sholat kita, puasa kita, apa kita, itu mah nanti adanya di pos setiap sirat bakal ditanyain. Panjang masih dongengnya. Jadi simpulnya mah, pengen selamat mah pendeknya duduk di majlis taklim. Udah ngaji di mana bae ngaji, di sini ada pengajian, ayo we duduk. Dan ngaji itu nggak kudu paham pak, nggak pahamnya diampuni dosa, diangkat derajat, dicatat amal baik. Tuh duduknya doang, dengan syarat duduknya ngajinya kagak ngomongin orang. Kalau ngaji ngomongin orang mah betul pagon sama, pindah kongko dong berarti. Ya ngomongin orangnya di majlis taklim, dia terungsep begitu pak.
Ya, tata duduk beda. Ih, Pak Ustaz, saya mah ngajinya ngiler. Hari ngilernya, yang penting duduk di majlis talim. Niat pertamanya apa? Saya niat ngaji, ngan dateng ngantuk jasa tidurnya yang diampuni dosa. Kemudian diangkat derajat, terus dapat pahala. Enak gak itu? Enak. Dan ternyata ini gurunya punya murid 10, semuanya pas duduk niat ngaji semua berangkat, pas duduk pada nyender ngiler semua. Itu gurunya pulang jangan, gurunya terus lagi sama niatnya, sebab gurunya juga bakal ngejembat sirat sebagaimana dia ngajarnya. Niat di rumah berangkat, kalau gurunya pas datang lihat ya murid ngelar semua, kemudian gua pulang, itu nanti yang selamat muridnya doang selamat, gurunya mah kecemplung ke neraka. Makanya kalau ada ustadz ngajar ngaji, berapa orang ini? 2 orang, udah pray aja ya. Ya itu ustadz neraka bener gitu. Muridnya pengen ke surga, dia nyembung, kan gitu. Kan muridnya pengen ngaji, 2 orang juga. Masa gurunya kagak mau? Gurunya mau diajarin, yarin bertiga juga ngejembat siratul mustaqim selamat. Nah, yang parah adalah kalau udah satu lingkungan di situ udah nggak ada pengajian, itu semuanya nanti pada nanya, "Woi, lu mau kemana? Ke sirat di mana jalannya?" "Tahu, gua nggak ketemu ini." "Surga di mana?" "Aduh tahu, surat juga kita nggak ketemu." Itu kalau nggak ada pengajian. Makanya kalau ada pengajian itu sama dengan kasih lampu cahaya tuh ilmu, itu bakal nempuh jalan sirat. Makanya cari sirat sebanyak-banyaknya. Cahayanya mana? Cahayanya dari duduk di majlis talim. Makin jauh kita nempuh pengajian, semakin cepat kita nanti ngejembat sirat. Semakin jauh kita ngaji, semakin cepat ngejembat sirat. Gitu doang. Kalau nggak pernah ngejembat sirat, nggak pernah ngaji, bakal nanti kecemplung aja nanti ke sirat. Makanya jadi makanya bekali diri kita semuanya bakal nyusul sebagaimana almarhum. Nah kita mah satu banyakin sedekah, kedua banyakin zikir nisbat untuk orang yang meninggal dunia, ini semacam anak keluarga segala macam. Nah ini nisbat kalau ada yang meninggal dunia, sering mesen di mana juga nih kalau ngisi acara gitu bicara kematian, suka mesen aja. Ini almarhum kadang meninggal dunia, ini belum sempurna Islamnya. Satu, mengucap 2 kalimat syahadat seumur hidup kan itu mah. Kedua, sholat seumur hidup sama. Ketiga, puasa. Keempat, zakat mah kalau mampu. Yang kelima apa? Haji. Ini kan haji kadang jarang, apalagi nggak punya duit mah udah jarang jasa. Model kita akan berangkat haji, kita mau alam ya, yang ngasih kagak ada, pengen berangkat emang nggak punya duitnya. Kemudian ngarep ada yang berangkatin, udah ketemu orangnya, itu udah akhirnya ngahayal gitu dah. Tapi kita itu ada hak ketika meninggal dunia, meninggal. Nah ini kadang orang tua dulu mah bijaksana. Pada beli tanah tujuannya bukan untuk banda, untuk anak. Kadang begitu. Terus segala macam. Nah kalau yang meninggal dunia ini, pertama itu meninggalkan tirkah itu harta warisan. Ada yang bentuknya rumah, ada yang bentuknya tanah, ada yang bentuknya materi uang segala macam atau kendaraan. Itu mutlak milik almarhumah kalau yang meninggal dunia atau almarhum. Kita sebagai anak berhak belum berhak. Sampai kapan itu kita berhak atas warisan tersebut? Itu sampai proses kewajiban almarhum selesai. Yang pertama apa kewajiban almarhum itu yang harus dipenuhi ketika meninggal? 1, wasiatnya. Wasiatnya apa waktu dia hidup? Nah itu misalnya wasiatnya ngomong, gue mah nanti di mana mati, gue mah mau sedekah ke masjid 10 juta. Tuh, di mana gue mati nanti gue pengen sedekah 10 juta ke masjid, pahalanya buat gue. Terus kebenaran mati itu wajib dipenuhi dulu tuh wasiatnya. Itu apa harta warisnya jangan dibagi-bagi dulu. 10 juta beresin 1. Terus yang kedua utang piutang. Yang meninggal dunia punya utang itu jangankan gede, kecil Pak, andai kata 500 perak. Kalau orang dulu mah gotun 25 atau 5 perak gotun. Nah itu utang gotun juga kalau nggak dibayar di dunia itu Pak nggak bakal bisa masuk surga, jadi ke neraka dulu, ke neraka. Beresinnya bagaimana? Dari sekarang. Makanya ketika yang meninggal dunia, waduh orang tua kita makanya dua tidurnya dia mah doyan ngutang ini.
Kenapa? Sebab tukang kredit semuanya ke rumah orang tua kita. Yang kredit 2.000, yang 3.000, yang mingguan, yang bulanan, yang tahunan, segala macam banyak ini. Ternyata orang tua kita kalau ditagih suka kabur mulu. Waduh, kayaknya nggak beres utangnya ini. Nah, model begitu mah udah wayahnya. Udah. Ternyata buat bayar utangnya ini orang nggak pernah datang. Waduh, udah bilangin, pokoknya para jamaah sekalian yang ngerasa punya utang, orang tua saya punya utang, tolong ke rumah. Ternyata jamaah pada malu. Malu amat ya ke sono ya. Berapa duit? 1 juta punya utang dulu. Atur ke sono. Malu lah. Akhirnya nggak pernah datang. Kan itu kan madarat tetap buat si mayit. Mana? Caranya bagaimana? Ini almarhum yang meninggal dunia, itu wayahnya anaknya kalau itu perarasan ini mah punya utang, udah niatin sedekah. Hitung bae ta, misalnya, udah kayaknya mau orang tua kita banyak utangnya, bahasa 10 juta mah ada. Udah, ambil 10 juta, sedekahin ke masjid ke pondok pesantren ke, niat pahalanya untuk bayar hutang orang-orang yang pernah diutangin duitnya sama orang tua. Eta. Itu boleh nggak? Boleh. Kayak dulu misalnya nih bapak, misalnya waktu zaman sekolah ngambil bala-bala 5, sekolah SMP dulu, terus makan ngaku tuh beli 5 ngaku 2, petiga nggak dibayar ya, pen enak dulu mah, udah nyaman begitu. Utang itu tetap dibayar, nanti bala-bala bakal nabokin pipi kita di akhirat. Bala-bala tiap tahu. Nah itu nanti bagaimana cara bayar utangnya? Ternyata bala-bala dulu waktu belinya cepet 1. Nah sekarang kita udah gede, inget, Masya Allah gue dulu waktu sekolah SMP gue punya utang bala-bala sama Nenek Marsi, dagang bala-bala dia, ya Allah, ditatengin ke orangnya, ternyata udah meninggal. Mau bayar utang masih 300 perak. Anaknya di mana? Anaknya pindah ke Lampung, Bandung, jauh. Nah, bayar utangnya bagaimana caranya? Caranya bayar utangnya itu cukup kita ambil duit 300, kita sedekahin ke tempat ibadah, niat untuk bayar utang itu yang bala-bala. Udah, terus kalau bisa tambahin 3.000-nya lagi pahalanya buat itu Nenek Marsi yang bala-balain colong 3 tadi. Nah, kalau kita nggak ketemu orangnya kan begitu. Kan kita kadang bayar utang kurang ketemu orangnya aja. Iya, kalau orangnya masih ada. Kalau nggak ada, bagaimana caranya bayarnya? Itu sedekahin pahalanya buat itu almarhum orang yang kita utangin itu. Caranya itu caranya. Yang kedua. Jadi utang lunasin. Yang ketiga ini adalah kalau yang meninggalnya belum haji, wajib badalin hajinya. Dari mana duitnya? Dari peninggalan warisannya. Badalin. Ya, jangan sampai nggak dibadalin. Sebab orang tua kita misalnya ninggalin harta misalnya 100 juta. Nah badal haji nggak kudu 100 juta, ya paling 10 juta. Waris itu nanti orang tua kita jadi haji. Badalin. Itu kewajibannya siapa? Yang ninggal mah udah nggak ngapa-ngapain dia mah. Kita yang hidup nih, anaknya, mantunya, cucunya segala macam. Itu badalin. Jangan sampai harta warisannya habis, ternyata kita ini tidak memenuhi hak orang tua kita yang meninggal itu. Siapa yang bakal kena siksa? Balik sisanya ke kita. Ke kita. Makanya dulu bicara ini nih mah. Sampai dulu belum lama lah, kurang lebih ada masa 5 tahun 6 tahun ke belakang lah. Ada yang datang ke saya, itu orang kebelangsak hidupnya. Kebelangsak. Jadi kebelangsak itu ngadu, bahasanya itu padahal dia itu punya orang tua kaya. Jadi tanahnya itu banyak tuh orang tuanya, hampir kurang lebih 5.000 meter. Bentuknya sawah. Kemudian anak laki-laki cuma 1, dia doang. Yang lain perempuan. Jadi dia 5 bersaudara, yang 4 perempuan. Kan perempuan mah gampang dikelecehin. Betul. Jadi itu surat atas nama dia semua. Tuh surat babak mana yang meninggal, itu atas nama dia semua tuh, yang lelaki tah. Yang perempuan 4 udah. Jadi semuanya diaku. Dan dia niatnya bukan untuk dibagi kepada keluarganya, diwaris bukan diparoin, bukan ini mah. Jadi niat dimilikin. Itu Pak 5.000 itu tanahnya tinggal 100 meter. Kemudian rumah udah hampir disita. Kemudian itu dia hidup melarat. Dagang bangkrut segala macam bangkrut sehingga tuh tanah yang sebanyak itu habis. Akhirnya dibangkit sama keluarganya yang 4 orang itu, yang perempuan, makan tuh bahasanya makan tuh gares tuh, udah begitu itu mati kalian dah sekalian.
Nggak, gue mah nggak bakal ngelawat, nggak bakal, kalau bisa gue injek mati juga. Jadi sewot. Itu gara-gara apa? Warisan.